Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviah Diatu Solehah dari Prodi PGMI semester 2. Pembuatan video ini guna untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester pada mapel psikologi umum. Materi yang saya ambil yaitu emosi dalam psikologi. Langsung saja ya ke pemaparan materinya. Ada yang tahu nggak nih apa itu emosi? Emosi adalah pengalaman mental yang muncul sebagai reaksi terhadap situasi atau peristiwa tertentu. Emosi memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, mempengaruhi persepsi pengambilan keputusan dan interaksi sosial. Karena emosi membantu menyampaikan perasaan dan kebutuhan kita kepada orang lain, baik melalui ekspresi wajah, tubuh, maupun intonasi suara. Emosi ini juga mempengaruhi cara kita membentuk, memelihara, dan memperbaiki hubungan. Misalnya, empati memungkinkan kita memahami dan merespon perasaan orang lain dengan baik. Selanjutnya yaitu macam-macam emosi. Ada emosi bahagia, sedih, marah, dan takut. Perasaan bahagia yaitu perasaan positif dan menyenangkan yang membuat seseorang merasa bersemangat dan puas. Contohnya saat kita diberi hadiah. Pastinya kita bahagia dong saat diberi hadiah dan senang. Sedih adalah perasaan duka, kekecewaan atau kehilangan yang membuat seseorang merasa lesu dan murung. Contohnya saat peliharaan kita mati atau saat peliharaan kita hilang diambil orang. Marah adalah perasaan frustasi, kesal atau tidak senang terhadap suatu hal atau orang. Contohnya yaitu saat kita dibohongi seseorang pasti kita akan marah. Selanjutnya yaitu takut adalah perasaan cemas, khawatir, dan tegang saat menghadapi situasi yang dianggap berbahaya. Contohnya saat kita berhadapan dengan ular, pastinya kita merasa takut, cemas, dan seakan khawatir dong. Selanjutnya yaitu jenis-jenis emosi kompleks dibagi menjadi 3, yaitu rasa bersalah, cemburu, dan malu. Yang pertama, rasa bersalah adalah perasaan menyesal atau bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan, terutama jika tindakan tersebut merugikan orang lain atau melanggar norma moral. Contohnya, seorang anak merasa bersalah karena berbohong kepada orang tuanya tentang nilai ujian yang buruk. Dia merasa harus jujur dan mengakui kesalahannya. Yang kedua, cemburu adalah perasaan tidak senang atau khawatir karena orang lain mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau dimiliki oleh orang tersebut. Emosi ini muncul dalam konteks hubungan personal atau profesional. Contohnya, seorang anak merasa cemburu ketika melihat kakaknya mendapatkan ranking 1 di kelas yang diinginkannya. Dia merasa khawatir bahwa dia tidak cukup dihargai oleh orang tuanya. Yang ketiga yaitu rasa malu. Adalah perasaan tidak nyaman atau rendah diri yang muncul saat seseorang merasa telah melakukan sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan harapan atau norma sosial. Malu seringkali diiringi oleh keinginan untuk menghindari perhatian atau kritik dari orang lain. Contohnya, seorang siswa merasa malu ketika harus berbicara di depan kelas karena takut melakukan kesalahan dan diejek oleh teman-temannya.
Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi emosi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, faktor biologis, yaitu terkait dengan kerja sistem saraf dan produksi hormon dalam tubuh. Sistem pusat, terutama otak, dan hormon-hormon tertentu memainkan peran penting dalam mempengaruhi emosi. Contohnya, saat seseorang sedang menstruasi, banyaknya hormon dapat mempengaruhi suasana hati dan emosi, menyebabkan perasaan mudah marah dan cemas. Yang kedua yaitu faktor biologis, yang mencakup penilaian kognitif. Kognitif yaitu bagaimana seseorang menafsirkan sesuatu situasi, pengalaman masa lalu, dan kepribadian. Cara seseorang berpikir dan merasa tenang dirinya dan dunia sekitarnya dapat mempengaruhi emosinya. Contohnya, jika seseorang pernah mengalami trauma masa kecil, pengalaman tersebut dapat mempengaruhi bagaimana mereka merespon situasi dan mirip dengan di masa depan. Misalnya, seseorang yang pernah mengalami kecelakaan mobil mungkin merasa cemas setiap kali naik mobil lagi. Yang ketiga yaitu faktor sosial yang melibatkan budaya, interaksi sosial, dan lingkungan tempat seseorang berada. Budaya dapat menentukan bagaimana emosi seorang dan dipahami. Interaksi sosial dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Contohnya, di beberapa budaya, menangis di depan umum dianggap sebagai tanda kelemahan, sehingga seseorang dari budaya tersebut mungkin menekankan perasaan sedih atau menangis di tempat umum sebaliknya, dalam bentuk yang lebih terbuka. Terhadap ekspresi emosi, menangis di depan umum mungkin lebih diterima dan umum dilakukan. Beberapa aspek penting dari mengelola emosi. Yang pertama yaitu mengendalikan dan memahami emosi diri dengan baik. Mengendalikan dan memahami emosi diri adalah langkah pertama dalam mengelola emosi. Ini melibatkan kesadaran akan apa yang kita rasakan dan mengapa kita merasakannya. Contohnya, ketika kita merasa marah, seseorang perlu menyadari bahwa ia sedang marah dan mencoba mengidentifikasi penyebabnya. Apa itu karena situasi kerja, masalah pribadi, atau hal lain. Yang kedua yaitu regulasi emosi. Regulasi emosi adalah kemampuan untuk mengelola dan mengontrol emosi kita sehingga tidak berlebih atau tidak sesuai dengan situasi. Ini termasuk kemampuan untuk menenangkan diri saat marah atau cemas, serta mengelola perasaan negatif. Contohnya, jika seseorang merasa cemas sebelum presentasi, ia bisa menggunakan teknik pernapasan dalam atau meditasi untuk menenangkan diri. Yang ketiga yaitu mengelola emosi secara efektif, yang berarti bisa tetap tenang dan terkendali dalam situasi yang menantang atau penuh tekanan. Contohnya dalam situasi konflik dengan rekan kerja, seseorang dapat memilih untuk berbicara dengan tenang dan mencari solusi bersama daripada membiarkan kemarahan menguasai dan menyebabkan pertengkaran. Yang keempat yaitu hubungan interpersonal, yaitu mengelola emosi juga berperan penting dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang positif dengan orang lain. Emosi yang tidak terkelola bisa merusak hubungan, sementara emosi yang terkelola
dengan baik bisa memperkuatnya. Contohnya dalam hubungan pertemanan, seseorang yang mampu mengelola emosinya akan lebih mungkin untuk mendengarkan dengan empati, mengatasi suatu konflik dengan bijak, dan menunjukkan kasih sayang dengan konsisten. Dengan pengembangan kemampuan mengelola emosi ini, kita dapat meningkatkan kesejahteraan emosional, kinerja dalam berbagai aspek kehidupan, dan membangun hubungan yang lebih harmonis dan memuaskan. Kesimpulan dari pembelajaran emosi dalam psikologi adalah bahwa memahami dan mengelola emosi merupakan aspek penting dari kesejahteraan psikologi dan kesehatan mental. Emosi mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan video presentasi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.